Saya pun merasa terzolimi. Dan jangan katakan orang yang sedang berjuang melawan kezoliman, melawan kebohongan, itu sebagai menyakiti. Harusnya bertanya, apa yang telah kau lakukan pada rakyatmu sehingga rakyatmu sakit? Pak Jokowi, kalau melihat ini, tolong apa yang kau lakukan pada rakyatmu, bangsamu, sehingga urusan yang sepele hanya menunjukkan selembar ijazah kau tidak lakukan. Kau tidak punya sikap negarawan, lebih memilih proses hukum dan ingin mengambil pilihan memenjarakan seorang ibu yang punya anak hanya demi kepuasan bahwa semua harus diselesaikan secara hukum. Saya masuk yang kedua. Tadi pendekatan objektif, yang kedua pendekatan subjektif. Sebenarnya pendekatan subjektif ini kekisuran bisa selesai dengan subjektivitas seorang Joko Widodo, manakala dia punya sikap kebangsaan, kenegarawanan, melihat persoalan ini lebih besar dan aspek hukum bisa dikesampingkan karena ada persoalan moral, kepercayaan publik. Tidak mau anak bangsa teradu domba dengan persoalan ini. Kenapa? Karena kalau proses hukum akan ada banding kasasi, ini lama. Proses itu sederhana. Subjektivitas seorang Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya kepada publik dan selesai. Dan karena sampai hari ini saudara Joko Widodo tidak kunjung menunjukkan ijazah itu kepada publik, maka patut diduga saudara Joko Widodo memang menginginkan bangsa ini terus terbelah, mengadu domba di antara rakyat, dan memang ingin memenjarakan rakyatnya di tengah legasi yang dia merasa sudah berbakti pada rakyatnya selama 10 tahun. Ingat, 10 tahun itu hilang hanya karena dia memenjarakan rakyat. Dan terakhir, cocot bodol, ya, cocot bodol kowe Jin, Kozinuddin. Enak saja kamu dan kawan-kawanmu itu menghamburkan tuduhan kepalsuan Pak Jokowi sejak 2 tahun setidaknya. Di mana-mana ngoceh Pak Jokowi jasanya palsu. Melaporkan Pak Jokowi sampai ke Bareskrim Mabes Polri. Lo giliran diselentik balik, cocotnya baur-baur orang ngambal lemah menuduh Pak Jokowi mau memenjarakan rakyatnya. Rakyat yang kurang ajar, bajingan kayak kamu semua ya harus penjarakan semua, kalau perlu rusak kembangkan semua itu. Loh, kalau rakyat Indonesia modelnya kayak Kozinuddin, CS itu semua ya bubar negara ini. Rakyat-rakyat pengkhianat, nggak mau diatur, nggak mau percaya kepada negara, maunya khilafah kayak kamu Din, tampilin batuk kayak saya tambah ireng gue ngene. Cangkem bodol itu kok ya masih dipanggil di stasiun televisi loh ya, begundal HTI begitu-gitu kok masih dikasih panggung di TV. Ya itu Aiman, kamu mau berpikir gitu loh, jangan hanya berpikir kepentingan bisnis televisimu itu loh. Kamu coba berpikir dampak buruk plus minusnya bagi bangsa dan negara, bagi anak-anak muda, memberikan panggung kepada mulut begundal HTI yang ormasnya sudah dibubarkan itu karena ingin khilafah. Iya, karena orang ingin khilafah, menganggap negara Indonesia ini NKRI negara tauhid, ingin diganti dasar negaranya, undang-undangnya dan lain sebagainya. Udah punya etiket yang sangat jahat terhadap kesepakatan bangsa, kesepakatan para pendiri bangsa ini. Makanya apalagi kalau kemudian hanya sekedar institusi sekelas Bareskrim Mabes Polri yang merupakan bagian dari sekian banyak lembaga besar di negara ini, lembaga resmi pemerintah, UGM juga apalagi. Kocang ngomong Pak Jokowi zolim, Pak Jokowi ingin memenjarakan rakyatnya, ingin memenjarakan ibu dengan anak. Ya kalau tidak ingin dipenjarakan, cangkemmu dijaga. Ya Tifa Kurnia itu, kalau kamu takut penjara, cangkemmu dijaga, jangan wer-weran sekel medewek. Terus kalau kalian merasa benar, kalau merasa benar ngapain juga takut dilaporkan Pak Jokowi? Kalau orang merasa benar, merasa tidak bersalah, siapapun yang melaporkan ke polisi tidak perlu ditakuti. Hadapi dengan gentle, hadapi dengan satria kalau ente merasa benar. Kalau Anda merasa takut dipenjarakan, dilaporkan polisi, berarti Anda memang sudah merasa tidak benar. Sebenarnya Anda selama ini sudah melakukan hal-hal yang zolim, yang jahat kepada bangsa dan negara, kepada Pak Jokowi.
Menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama saja dengan tuduhan kejahatan yang ingin menjatuhkan kepercayaan publik kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini. Menuduh Bareskrim Mabes Polri tidak benar di dalam bekerja, tidak percaya terhadap hasil Bareskrim, tidak percaya dengan UGM, itu sama aja sedang menuduh bahwa lembaga-lembaga kita ini bobrok, lembaga-lembaga ini hancur. Menanamkan virus ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga, kepada institusi Polri, kepada institusi UGM. Itu kejahatan luar biasa bagi bangsa dan negara, bagi anak-anak generasi muda kita. Cangkem bodol begini, tolong dong jangan dikasih panggung orang-orang begini. Jangan mentang-mentang viewernya banyak, yang nonton banyak. Masyarakat generasi muda disuguhi perdebatan yang menjijikan. Perdebatan yang mengarah kepada isu-isu pertarungan verbal yang kasar-kasar, yang tidak mendidik, menurut saya tidak sesuai. Itu sama aja sedang mendidik mahasiswa, anak-anak muda kita, generasi muda kita untuk saling berantem. Iya, berdebat, berantem. Ya, kalau orang dewasa mungkin masih bisa menahan diri sekeras apapun perdebatannya. Tapi kalau remaja, anak-anak muda, perdebatannya dari mulutnya ke tangan, tawuran. Apa kamu nggak sadar ini? Ya, Aiman, kamu nggak sadar bahwa buah atau sisi negatif dari tayanganmu itu bisa berbuah seperti itu. Bisa menghasilkan sikap-sikap anarkisme di antara anak-anak muda kita. Ya kalau mau menghadirkan narasumber itu yang berbobot lah. Yang reputasinya tidak diragukan bagi bangsa dan negara gitu loh. Jelas-jelas mereka gelomboran HTI kok. HTI tahu nggak, Aiman? HTI itu pusatnya di Inggris, asing, kepentingan asing. Tujuan besar HTI ingin merusak, ingin melawan, ingin menghancurkan NKRI yang kita cintai ini. Untuk apa dirusak agar diganti dengan sistem negara Islam? Paham kayak gitu-gitu? Lah kalau sudah tahu nih orang punya etikat yang sangat jahat, sangat buruk, sangat destruktif bagi keutuhan NKRI, mengapa kamu kasih panggung? Sama aja kamu ngasih panggung, ngomong buaya liar, suruh ngomong, suruh masuk ke ruang studiomu itu. Sudah tahu buaya itu ganas, bisa menggigitmu, kamu kasih panggung, kamu kasih ruangan, kamu lepaskan di studio itu. Coba Pak, berani nggak itu? Itu gambaran aja lah ya, agar otaknya berencar gitu loh. Gambaran saja yang mudah biar bisa dipahami gitu. Ya kalau kau menyimpulkan bahwa ideologi khilafah HTI ingin membuat negara Islam nggak berbahaya, berarti otakmu mereng. Ya otakmu mereng kalau kamu menganggap bahwa kelompok-kelompok yang ingin makar dengan negara ini, ingin menegakkan sistem negara baru itu nggak berbahaya, berarti otakmu mereng siapapun. Berarti rasa cinta tanah airmu udah rusak. Nasionalisme udah hancur. Kalau kamu menganggap orang-orang itu tidak berbahaya bagi bangsa dan negara. Nah makanya yang terakhir saya sepakat, saya menunggu ketegasan pidato Presiden Prabowo kemarin pada saat Harlah Pancasila tanggal 2 Juni kemarin di hadapan banyak petinggi negara, termasuk ada mantan Wapres Pak Tri Sutrisno hadir, mantan Presiden Bu Megawati hadir. Pak Prabowo sudah sangat tegas mengatakan akan menyingkirkan, akan menindak orang-orang yang tidak setia dengan NKRI. Kita tunggu, mudah-mudahan itu akan diwujudkan dengan segera dan babat habis tuh orang-orang yang sudah jelas-jelas melawan, mengkhianati negara, tidak percaya, tidak mau diatur dengan aturan-aturan negara ini. Bersihkan, singkirkan semuanya agar Pak Prabowo 5 tahun ke depan memimpin bangsa dan negara ini dengan baik, dengan aman. Tidak diganggu oleh sampah-sampah toksik peradaban di Nusantara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.